Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi tentang AKM, asesmen kompetensi minimum. Sebelum kita bahas asesmen, alangkah baiknya kita harus mengetahui pentingnya asesmen nasional. Baik, sebelum masuk ke materi asesmen nasional, saya mendapatkan materi dari BIMTEK Guru Pembelajar. Dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pentingnya asesmen nasional, apa sih pentingnya asesmen nasional itu? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai akhir ujian, apapun sebutannya itu. Jadi keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Ya, menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan, profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang 2. Berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. Keempat, bernalar kritis. Kelima, kreatif. Dan yang keenam, gotong royong. Nah, itulah. Nah, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama. Nah, 3 instrumen inilah yang penting. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang kedua, survei karakter. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, 3 inilah poin penting. Jadi, saya kemarin BIMTEK yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi siswa. Itu adalah AKM. Sedangkan yang kedua, survei karakter adalah yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Jadi di sini secara singkat kita dapat membandingkan asesmen nasional dan ujian nasional. Nah, beberapa perbedaannya adalah yang pertama, tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional tidak sama, berbeda. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan Indonesia, sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Jadi beda. Capaian yang pertama itu mutu pendidikan Indonesia, tapi kalau ujian nasional itu capaian belajar siswa secara individu. Jadi bedanya itu, yang satu menilai sistem pendidikan atau sekolah itu, kalau ujian nasional itu menilai capaian individu siswa. Yang kedua, asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas.
Ini termasuk MI, MTS, dan MAN serta program kesetaraan. Sementara UN berlaku mulai jenjang pendidikan menengah pertama dan atas saja. Jadi perbedaannya itu ya. Yang ketiga, asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu pada kelas 5, pada kelas 8, pada kelas 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil laporan asesmen nasional peserta didik tersebut. Jadi bukan sekedar untuk mengetahui capaian belajar siswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Jadi bukan syarat kelulusan. Dan tujuannya untuk mendorong agar hasil tersebut setelah kita dapat, sekolah dapat mengevaluasi apa yang perlu ditambahkan. Seperti itu. Yang keempat, pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel siswa, diambil secara acak dari setiap sekolah. Jadi tidak semuanya. Beda dengan ujian nasional yang menggunakan metode sensus di mana semua siswa wajib mengikuti. Jadi beda. Bedanya itu ya, asesmen nasional hanya sampel beberapa anak, kalau ujian nasional itu keseluruhan. Yang kelima, model soal asesmen yang diberikan dalam asesmen nasional lebih bervariasi, bukan sekedar pilihan ganda atau uraian singkat sebagaimana yang diberikan UN. Jadi soalnya bervariatif. Nomor 6 atau yang keenam, salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Nah, ini yang disebut sebagai AKM. Asesmen kompetensi minimum. Jadi penilaian dasarnya itu ini gitu. Nah, karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat gitu. Jadi itu modal anak tersebut bisa nggak layak kompetensinya untuk masyarakat atau untuk bekerja lah seperti itu. Sementara ujian nasional berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu. Hal inilah yang terkadang memberi kesan mata pelajaran yang penting dan kurang penting dalam pendidikan. Jadi misalkan ujian nasional itu hanya 5 mapel misalkan, padahal pembelajaran itu banyak mapel. Nah, ini asesmen nasional ini mencakup kesemuanya itu gitu. Dalam hal ini, AKM memotret kompetensi mendasar yang diperlukan untuk sukses pada berbagai mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran. Yang terakhir, metode penilaian asesmen nasional dan ujian nasional itu pun berbeda ya. Meskipun keduanya berbasis komputer. Asesmen nasional menggunakan metode penilaian computerized multi-stage adaptive testing atau yang kita sebut MSAT. MSAT ini metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Jadi perbedaannya itu ada 7 perbedaan. Nah, untuk lebih jelasnya asesmen kompetensi minimum dapat Anda semua ikuti BIMTEK-nya pada laman Guru Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekian dari saya, mohon maaf ketika ada salah kata. Semoga kita selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari virus corona. Jadi saya tidak memakai masker karena di sini saya lingkungan di ruang guru ini sendirian. Tapi ketika berinteraksi dengan kawan-kawan, saya juga selalu memakai masker. Cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.